Baik, di sini kita akan membahas mini riset mengenai studi aplikasi IoT dalam monitoring beban listrik di dalam mata kuliah Rekayasa Teknik. Kami berdirikan 3 orang dalam kelompok ini, di mana teman saya bernama Hefri Dorin Gutong, Putur Pesyahaan, dan saya sendiri Julio Witness Malang. Baik, berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada tujuan mini riset. Ada 3 poin ya. Poin pertama itu mengkaji penerapan IoT dalam monitoring beban listrik berdasarkan studi literatur ilmiah terkini. Tujuan yang kedua itu menganalisis arsitektur sistem, komponen utama, serta kelebihan dan tantangannya. Dan yang ketiga, memberikan gambaran implementasi nyata sistem monitoring berbasis IoT yang terjangkau dengan efisien. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu Internet of Things atau IoT ya. Ini jaringan perangkat fisik atau sensor, microcontroller, aktuator yang terhubung ke internet. Itu untuk mengumpulkan, lalu mengolah, kemudian bertukar data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Selanjutnya, yang kedua ada komponen utama sistem monitoring beban listrik berbasis IoT. Di sini ada sensor ya. Bagian dari sensor ini ada current transformer atau CT seperti SCT013. Dia untuk ukur arus AC non-invasif. Yang kedua itu ada ACS712. Ini sensor arus berbasis efek Hall atau untuk arus DC atau AC kecil. Kemudian ada PZEM004T. Ini modul all-in-one. Dia bisa mengukur arus, tegangan, daya maupun kWh. Kemudian ada microcontroller. Di sini ada ESP32 atau ESP8266. Dia ini hemat daya, built-in WiFi, dan dukungan komunitas luas. Selanjutnya ada modul komunikasi, yaitu WiFi. Ini untuk jaringan lokal and cloud atau LoRa untuk jangkauan jauh dan low power. Selanjutnya ada IATForm Cloud, yaitu Blink, ThingSpeak, UbiDots, ThingsBoard. Itu untuk visualisasi real time dan notifikasi. Selanjutnya ada antarmuka pengguna, yaitu aplikasi mobile atau web. Dia untuk akses data dari mana saja. Yang ketiga itu ada parameter yang dimonitor. Parameternya itu seperti arus dengan satuan ampere, tegangan dengan satuan volt, daya dengan satuan watt, dan energi satuannya kWh, dan faktor daya PF. Ini digunakan untuk yang pertama deteksi beban berlebih, yang kedua untuk identifikasi perangkat boros, dan yang ketiga untuk analisis efisiensi energi. Selanjutnya metodologi. Jenis riset yaitu studi literatur, kata kunci pencarian yaitu IoT based power monitoring, kemudian smart engineering energy monitoring, kemudian ESP32 electricity monitoring. Kemudian sumbernya yaitu jurnal ilmiah IEEE, Skynet Direct, Springer. Kemudian proceeding konferensi internasional. Kemudian tesis atau laporan teknis. Kemudian untuk kriteria seleksi yaitu terbit antara tahun 2019 sampai 2024, berfokus pada implementasi nyata, kemudian menggunakan komponen terjangkau seperti ESP32, CT sensor, BiLink, dan lain-lain.
Kemudian hasil studi literatur atau ringkasan tabel, yaitu untuk studi dari Rahma dan kawan-kawan pada tahun 2021, platform Bilink plus ESP32, sensor SCT-013, fitur utama yaitu monitoring daya real time dan notifikasi overcurrent. Kemudian studi Kumar dan Sheikh pada tahun 2022, platform ThinkSpeak, sensor ACS712 plus GMPT101B. Fitur utama yaitu visualisasi arus, tegangan, daya, dan KWH. Kemudian untuk studi Sen dan kawan-kawan pada tahun 2020, platform ThinkSport, sensor IHDC SCT-013. Untuk fitur utama multi beban plus storage data 30 hari. Untuk studi Putra dan Wijaya tahun 2023, platform Ubidots, sensor PZEM 004T, fitur utama smart home dan kontrol via. Baik, masuk ke arsitektur sistem umum, di mana alur kerja sistemnya yaitu sensor menuju ke microcontroller yaitu ESP32, menuju Wi-Fi, menggunakan cloud, dan aplikasi mobile. Contoh implementasinya yaitu biayanya kurang dari Rp500.000, akurasinya lebih dari 92%, dan notifikasi otomatis saat terjadi overcurrent. Kita masuk kepada tantangan dan solusi, di mana tantangannya itu akurasi sensor. Solusi yang dapat kita berikan itu kalibrasi software. Kemudian ada ketergantungan internet, di mana solusinya itu mode front dan backup. Di mana tantangannya itu ada keamanan data, maka solusi yang bisa kita buat itu protokol TLS atau HTTPS. Kemudian ada tantangan konsumsi daya, maka solusinya itu sleep mode ESP32. Kemudian kesimpulan dari riset ini adalah IoT sangat efektif untuk monitoring beban listrik skala rumah tangga. ESP32 tambah platform cloud atau Blink atau ThinkSpeak menjadi pilihan dominan. Kemudian tantangan teknis dapat diatasi dengan solusi yang sudah diuji dalam literatur. Potensi pengembangan yaitu integrasi machine learning untuk prediksi konsumsi dan deteksi perangkat. Sekian dari presentasi tentang kami. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Terima kasih.